Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di musalla Darussalam ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Kita hari ini masuk di pembahasan baru di surat Al-Baqarah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, pembahasan tentang awal surat Al-Baqarah ini banyak berbicara tentang fadilah, keutamaan, kelebihan dari surat Al-Baqarah. Jadi di awal-awal pembahasan tentang surat Al-Baqarah ini dibahas agak panjang. Paling tidak kita baca dulu lima ayat dari surat Al-Baqarah, meskipun nanti pembahasan mungkin di ayat pertama dan kedua saja itu sudah menghabiskan banyak waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu adzim. Alif Lam Mim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pembahasan di ayat pertama ini diawali dengan informasi yang cukup banyak menyebut tentang fadilah. Di awal-awal Ibnu Katsir menyebut bagaimana beliau menghitung rupanya jumlah ayatnya, jumlah mufradatnya, kosakatanya, dan jumlah hurufnya bahkan.
Kadang kita jumlah ayatnya saja hafal, lupa ya, nggak hafal. Baik, kata Ibnu Katsir, surat ini khamsah wa ishruna alfan wa khamsumi'ah harf. Jadi kata beliau ada 25.500 huruf surat Al-Baqarah, mulai alif lam mim sampai akhir ayatnya apa? Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu dihitung bukan kali ya. Jumlah huruf. Kadang-kadang pun mana sing surat terpanjang ayatnya paling banyak, surat sing paling pendek mawon nggak tahu kepikiran ngitung huruf ya. Koper, nomor koper. Koper itu karena memang ya disempatkan. Kalau kita kan moconnya kadang nggak sempat. Kata Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah itu ayat-ayatnya terdiri dari 25.500 huruf. Wa sittatu alafin wa mi'ah wa ishruna kalimah. Sementara kosakatanya, kalimahnya dalam bahasa Arab, kalimah itu kata. Misalnya nek zalikal kitabu, zalika itu satu kalimat. Alkitab satu kalimat. La raiba fihi, la itu satu kalimat, dia adalah huruf. Raib itu satu kalimat, fihi satu kalimat. Kata beliau jumlah kalimatnya, jumlah katanya ada 6.120 kalimat. 6.120 kalimat, 6.120 kata. Nah biasanya kalau kita ngitung, bukan karena kita ngitung, dalam ini wa mi'atani wa sittah wa thamanuna ayat, 200 ya 86 ayat ya, 286 ayat fi adadil kufi wa adadi Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi 286 ayat menurut perhitungan Ali bin Abi Thalib dan ahli-ahli Kufah ya. Itu jumlah apa nih? Hurufnya, jumlah kata dan jumlah ayatnya. Zikru ma warada fi fadliha. Kemudian yang dibahas berikutnya oleh Ibnu Katsir adalah tentang fadluha, keutamaan, fadilah, kelebihan dari surat Al-Baqarah. Dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa zarwatuhu, nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan. Wastakhrajat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fawasaltu biha aw fawasaltu bi suratil Baqarah. Wastakhrajtu la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy fawasaltu biha aw fawasaltu bi suratil Baqarah.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikutip oleh Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, Al-Baqarah itu puncaknya Al-Quran. Al-Baqarah itu dia puncak dan ujungnya Al-Quran. Setiap ayat dari surat Al-Baqarah yang turun itu dibawa oleh 80 malaikat. Ketika dikeping 286 ayat. Setiap ayat yang turun itu sing nggawa 80 malaikat yang ngantar. Ya. Kalau yang membawa wahyu turunnya Al-Quran tentu saja malaikat Jibril. Tapi sing ngancani mudhun itu setiap ayatnya 80 malaikat. Dan saya kata Rasulullah SAW itu menarik keluar satu ayat saja dari surat Al-Baqarah ayat 255 disebut biasanya dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Saya menarik keluar satu ayat ini dari Arsy sehingga saya bisa menjangkau sampai surat Al-Baqarah. Itu riwayat hadis riwayat Ahmad. Kalau dalam hadis ini sebenarnya tentu tukangi wa Yasin. Nah, ini bisa didalil. Sementara surat Yasin qalbul Quran niku napa jenenge? Hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Qalbul Quran bahasa Indonesia kalau diwaraati ini Al-Quran itu kurang pas, jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirata illa ghufira lahu. Tidak ada yang membaca surat Yasin yang dibaca karena niat karena Allah dan mengharapkan hari akhir kecuali dia akan diampuni. Wa qra'uha ala mautakum, dan bacakanlah surat Yasin untuk orang yang mati di antara kalian. Ini nanti menjadi perbincangan, diskusi khusus. Infarada bihi Ahmad, kata Ibnu Katsir, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad, tidak ada yang lain yang meriwayatkan. Ini yang pertama pembahasannya di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang fadilahnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu puncaknya Al-Quran. Baik. Dalam riwayat yang lain, ya disebut di sini hadis riwayat Tirmidzi, tapi dhaif. Ya. Wa qad rawat Tirmidzi min hadits Hakim bin Jubair. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Hakim bin Jubair wa fihi dhafun. Tapi hadis ini ada dhaifnya, ada kelemahannya. Sekali lagi di dalam tafsir-tafsir hadis itu meskipun dhaif masih sering dipakai karena tujuannya adalah menjelaskan isi Al-Quran. Ya. Beda dengan ahli hadis. Ahli hadis itu tidak pun muni hadis itu dhaif, mantun itu sebagiannya langsung tidak memakai. Kalau para mufassirin, ya itu biasanya masih mengutip meskipun hadis itu ada lemahnya, apalagi tentang penggunaan hadis-hadis ya yang lemah di kalangan para ulama itu masih berbeda-beda mereka pendapatnya. Saya baca
baca saja ya. An Abi Shalihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'anil Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatun ay sayyidatu ayil Qur'an ayatul kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu itu ada puncaknya, dan sungguh puncak Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Dan di dalam surat Al-Baqarah ini ada ayat kursi. Ada sayyidatu ayil Quran. Sayyidah itu tuan. Sayyidah itu nopo artinya liane. Cerita. Oke. Mimpin. Jadi ada bagian paling terhormat dari ayat Al-Quran yaitu ayatul kursi. Ya, penghulunya ayat. Sayyidah itu biasanya diartinya juga penghulu, yaitu ayat kursi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, nah yang ketiga ini hadisnya sahih, biasa kita baca, kita pakai, kita sepakat tentang isi dari hadis ini karena memang kesahihan hadisnya. Wa fi musnadi Ahmad wa sahihi Muslimin wa Tirmidzi wa Nasa'i, dalam musnad Ahmad, dalam sahih Muslim, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Nasa'i, dari hadisnya Suhail ibni Abi Saleh an Abihi an Abi Hurairah, bahwasanya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena sungguh rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan sama sekali. Ya. Hadis ini cukup sering saya kira disampaikan. Jadi pesan Rasulullah SAW tentang jangan jadikan rumahmu itu kuburan, itu maksudnya jangan dijadikan sepi dari bacaan Al-Qur'an. Soalnya tidak dipahami dalam budayanya orang sini, beberapa kuburan itu justru ramai wong maca Qur'an. Kuali seperti ini ya. Kalau di sana maca Qur'an itu nang omah, nang masjid, ngerti ya. Nang kuburan mboten maca Qur'an. Dan memang tidak menjadi tempatnya maca Al-Qur'an. Karena sifatnya kuburan itu ya memang sepi dari bacaan Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an itu di rumah-rumah supaya mboten koyok kuburan. Akhirnya diwahali, ya wis nek ngono nang kuburan ae diwacana. Akhirnya hasilnya mboten padha ya. Nang omahe gak diwacana, nang kuburan diwacana, hasilnya gak padha. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya, kuburan tinggal maca, nek di rumah dibaca nang lak padha. Jadi akhirnya di rumah gak maca, ning kuburan diwaca. Jadi kuali. Baik. Itu hadisnya yang cukup populer karena Rasulullah SAW memberikan satu informasi penting. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah khususnya ya, itu tidak akan dimasuki oleh setan. Oh, setan itu mlebet niku pun
macam-macam caranya. Kan gitu ya. Jadi macam-macam cara. Mulai dari kita keluar rumah ini pun dikawal setan kan gitu ya. Kata Rasulullah SAW, wong medal griya keluar dari rumah tidak membaca doa kan gitu ya. Niku orang keluar dari rumah itu ada dua makhluk Allah yang sudah menunggu. Siji malaikat ya dengan membawa panji-panji bendera apa jenenge gawa umbul-umbul, dan setan yang juga bawa umbul-umbul. Wong metu mboten ndonga maka sing budal setan gawa umbul-umbul. Jadi ana tandane iki bolong bos. Nah, iki bolong. Sampai pulang juga demikian. Orang tidak membaca salam, orang tidak membaca doa masuk rumah, maka setan yang muni awak dhewe duwe apa kartu masuk, kartu pas untuk masuk gitu ya. Setan berkata kepada teman-temannya, kita punya kartu pas untuk masuk ya, dan kartu pas untuk makan. Jadi pokoknya melbu mboten salam, melbu mboten donga ya, maka setan sudah siap-siap dengan teman-temannya, kita punya kartu masuk ya. Kartu masuk termasuk untuk ikut makan di dalamnya. Kalau baca doa, kata setan, wah kita nggak punya kartu pas masuk dan makan di dalam. Nanti pancet ono jopo ini, jadi akan nunggu kita di luar. Apalagi kalau di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih sehingga jelas rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu tidak disukai oleh syaitan. Kelebihan dari surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda, ya. Wa qala Abu Ubaidah Al-Qasim ibni Salam, haddatsani Ibnu Abi Maryam an Ibni Lahiyah an Yazid ibni Abi Habibin an Sannan ibni Sa'din an Anas ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yakhruju minal bait idza sami'a surat Al-Baqarati tuqra'u fihi. Jadi dalam riwayat ini, hadis ini ya, meskipun ada yang menganggap salah satu perawinya yang meriwayatkan itu mungkar, tapi yang lain itu mensikohnya, menguatkan. Jadi hadis ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, sehingga secara isi dan substansi hadis ini bisa diterima, makbul. Kata Rasulullah SAW, sungguh setan akan keluar dari rumah apabila dia mendengar di dalam rumah tersebut ada surat Al-Baqarah dibaca. Sama hadis ini dengan hadis sebelumnya dari sisi isi dan substansinya. Riwayat yang lain juga kurang lebih sama. Hadis riwayat An-Nasa'i juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau menyatakan Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yasma'u fihi surat Al-Baqarah. Sungguh setan akan pergi lari dari rumah yang dia dengar di dalamnya surat Al-Baqarah dibacakan. Jadi niku fadilahnya. 3 hadis itu sama. Begitu pula hadis berikutnya. Ya. Jadi dalam hadis berikutnya sama ini rupanya, nggih.
Baik, saya lewati saja ya karena hadis di bawah ini sama. Saya cari fadilah yang lain yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir tentang keutamaan dari surat Al-Baqarah. Nah, ini ada riwayat, tapi hadis ini sebentar dari siapa ya? Oh, ini dari sahabat Sahal bin Sa'ad, riwayatnya Ad-Darimiyah dalam musnadnya. Ada riwayat yang diperoleh dari sahabat Ibnu Mas'ud, ada yang diperoleh dari Sahal bin Sa'ad. Kalau dalam riwayat yang diperoleh dari Ibnu Mas'ud, bunyinya adalah ma min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah illa kharaja minhu syaitan wa lahu ghadab. Tidak ada rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah kecuali pasti syaitan akan keluar sambil kentut ya. Jadi sambil sampai kepentut-pentut kata nggih. Dan kemudian disambung lagi dengan pernyataan lain, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal qur'ani suratul Baqarah tadi yang sama ya. Wa inna likulli syai'in lubaban wa inna lubabal qur'an al-mufassal. Wa rawa aidan min tariqi Syafi'i qala Abdullah bin Mas'ud man qara'a asyara ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul dzalikal bait syaitanun tilkal lailah. Siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada satu malam, pada malam tersebut rumah itu tidak akan dimasuki syaitan. 10 ayat itu napa mawon? Arba'un min awwaliha, 4 ayat yang paling awal, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa ayatani ba'daha, 2 ayat setelahnya, wa salatu ayatin min akhiriha, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di 4 ayat yang pertama, kemudian 3 ayat 4 yang pertama, kemudian ayat kursi dan sesudahnya 2 ayat, berarti 3 ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya. Jadi ayat kursi 2 ayat sesudahnya 3, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lam yaqrabu wala ahlahu yawma idzin syaitanun wala syai'un yaqrahu wala yaqra'ani ala majnunin illa afa. Dengan 10 ayat itu dalam riwayat yang lain tidak akan didekati ya, dia dan keluarganya tidak akan didekati, pemilik rumah dan keluarganya tidak akan didekati pada hari itu oleh satu setan pun ya, dan tidak akan ada satu pun yang dia benci datang di dalam rumah tersebut ya. Baik, bahkan di riwayat ini disebutkan tidaklah dibaca ayat-ayat tersebut terhadap orang yang hilang ingatan kecuali nanti dia akan bisa sadar. Pengalaman kula niku rata-rata wong sing hilang ingatan niki gangguan setan berat biasanya. Ya. Kula niku sekitar kula niku masih banyak ya orang kampung. Saya itu orang desa, orang kampung. Sekitar saya itu banyak orang yang mengalami gangguan ingatan. Dari wong sakniki jenenge orang gila. Orang gila apa tentu kerasukan. Itu Pak. ODGJ. Nah, orang dengan gangguan jiwa. Nang dokter nggih kayak obat. Tapi nek nemen nggih mboten saged. Ya. Itu bisa ditelusuri di beberapa kasus di sekitar saya
yang jelas mboten nenten wong gendeng niku kok arek niku mboten nenten. Nggih. Nek wong loro arek cilik niku loro, wong pun dewasa niku loro, wong tuwa niku loro. Tapi kalau orang dengan gangguan jiwa tidak ada satupun anak dengan gangguan jiwa. Pertanyaannya nopo? Dan banyak terjadi boten nenten kok mari ngono itu karena stres terhadap perusahaan yang boten. Kula niku enggak ada kanca tulinan nopo? Tulinan neker. Enggak. Waras normal, tapi ketika sudah masuk usia balik mulai mengalami gangguan jiwa. Nah, arek umur SMP niku nopo enten gangguan nopo problem boten tidak. Nah, itu nek digoleki, ditelusuri, diteliti. Sama masih kalau orang ini sekarang sudah enggak ada. Tapi sebelahnya lagi ya ada lagi dalam keluarga yang lain. Itu rata-rata adalah orang yang memang apunten. Dalam keluarga itu mewarisi ilmu jauh, ilmu macam-macam dalam keluarga tersebut. Itu mesti ada. Ya. Nah, kalau dalam sudut pandang ya agama, khususnya dari sedikit pembahasan yang kita bahas, ini gangguan setan bukan, ya. Tidak sekedar kesurupan. Nah, kesurupan itu hidup mau, ya. Kesurupan itu sebenarnya gangguan ringan, ya. Gangguan berat kalau dalam keluarga itu memelihara, ya. Macam-macam ilmu yang di dalamnya syaitan itu ikut menentukan. Jadi orang dengan riwayat gangguan jiwa itu biasanya sepanjang yang saya ketahui. Kenapa saya ketahui? Karena beberapa di antaranya itu moro nang makan ya opo ini. Ya. Ada yang memang biasanya dalam keluarga itu awalnya nggak ada masalah, tapi ketika ada masalah dukun. Ya. Dalam waktu tertentu bukan yang kedukun itu yang kena, nanti anaknya, keluarganya, keturunannya. Atau ya itu tadi nggak ada cekelan, nggak ada macam-macam ya. Itu bagaimana syaitan itu ya mengaruh. Baik, kenapa di sini di antara surat Al-Baqarah itu juga ada ayat-ayat yang punya kelebihan. Kalau dibacakan itu kemudian orang yang sedang mengalami gangguan hilang ingatan bisa sadar. Tapi tergantung nih apa jenis berat dan tidaknya kasusnya, gitu ya. Wa an Sahal ibni Sa'din, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'anil Baqarah man qara'a fi baitihi lailatan lam yadkhulhu syaitanu thalatha layalin wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyamin. Jadi kata Rasulullah SAW dalam riwayatnya sahabat Sahal bin Sa'ad, setiap sesuatu itu ada puncaknya, ada ujungnya, mahkotanya, gitu ya. Puncak itu dalam pengertian mahkota, ujung itu dalam pengertian mahkota. Dan mahkotanya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di rumahnya pada waktu malam hari, maka 3 malam berturut-turut tidak akan dimasuki syaitan rumah tersebut. Dan siapa yang membacanya surat Al-Baqarah itu pada siang hari, tidak akan dimasuki oleh syaitan rumah tersebut 3 hari berturut-turut, gitu ya.
Rawahu Abul Qasim At-Tabrani wa Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi Sahih. Itu kelebihan fadilah dari surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan. Wa qad rawat Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min hadits Abdul Humaid bin Ja'far an Sa'id al-Maqbari an Atha maula Abi Ahmad an Abi Hurairah qala. Sahabat Abu Hurairah menceritakan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'tsan wa hum dzu 'adatin. Fastaqra'a kullu wahidin minhum yakni ma ma'ahu minal Qur'an. Fa'ata ala rajulin min ahdathihim sinnan faqala ma ma'aka ya fulan qala ma'i kadza wa kadza wa suratul baqarah faqala ma'aka suratul baqarah qala na'am qala idhhab fa anta amiruhum faqala rajulun min ashrafihim wallahi ma mana'ani an ata'allama al-baqarah illa anni khashitu alla aquma biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an waqra'uhu fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu fa qara'ahu wa qama bihi kamathali surabin mahsyun miskan yafuhu rihuhu fi kulli makanin wa mathalu man ta'allamahu fayarqutu wa huwa fi jawfihi kamathali surabin auka ala miskin. Baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mengutus satu rombongan, satu delegasi, wahum dzu adatin, dan mereka itu ada beberapa orang jumlahnya, ada sejumlah orang. Maka Rasulullah SAW sadere berangkat, niku ngetes di sini. Mereka itu dites oleh Rasulullah SAW apanya? Bacaan Al-Qur'annya. Fastaqra'a kullu wahidin minhum, jadi minta setiap orang dites bacaan Al-Qur'annya. Yakni ma ma'ahu min Al-Qur'an, yakni bacaan Al-Qur'annya yang dimaksud kalau pada saat itu diminta membaca itu berarti hafalan. Nek wong sakniki diminta maca, buka ayate diwaca. Nek zaman biyen diminta maca kaya Nabi, Iqra ma Nabi Qori kula niku saged maca. Maksudnya diminta maca niku diminta menghafalkan, melafalkan, mengucapkan. Apa yang dihafalkan? Ya ayat-ayat Al-Qur'an. Situ fata ala rajulin min ahdathim sinnan. Pas ada yang paling muda usianya. Ternyata dia itu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma kaya fulan? Sampean duwe hafalan apa mawon?" Qala ma'i kadza wa kadza wa suratul Baqarah. Saya itu punya hafalan surat ini dan surat Al-Baqarah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, "Amaka suratul Baqarah? Sampeyan niku duwe hafalan surat Al-Baqarah nggih?" Qala na'am. Qala Rasulullah SAW kemudian memberi perintah, "Idhhab fa anta amiruhum." Wis, berangkatlah sampean pimpinan rombongan ini. Sehingga hafal surat Al-Baqarah. Faqala rasulun min asyrafihim. Tapi kemudian karena ada sing paling sing paling terhormat, saderenge iki paling dihormati. Itu kemudian karena tidak terpilih jadi amir, dia mengatakan, "Wallahi ma mana'ani an ata'allama al-Baqarah illa anni khasyitu alla aquma biha." Demi Allah wahai Rasulullah SAW, mboten enten sing ngalangi kula kok ngapalno surat Al-Baqarah kecuali kula niki wedi tidak bisa melaksanakan isine abot, makanya kula mboten kula apalno. Kuwatir kan gitu nggih.
Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul Qur'an, belajarlah kalian Al-Quran, waqra'uhu, dan bacalah. Sekali lagi kalau disebut bacalah pada saat itu hafallah, hafalkanlah. Itu ya. Makanya para penghafal Quran pada masa Nabi SAW disebut qurra, tukang baca. Jadi beda nek sakniki tukang hafal niku disebut hufad, al-hafid. Ya gitu ya. Kalau pada masa Rasulullah SAW tukang hafal, orang yang menghafal Al-Quran itu disebut qurra. Ya, tukang baca bahasa kita. Ini perlu dipahami ketika membaca teks ya. Nek zaman biyen yang disebut qurra itu adalah hufad. Ya. Yang disebut pembaca maksudnya adalah penghafal. Maka kata Rasulullah SAW, belajarlah Al-Quran, waqra'uhu, dan bacalah itu maksudnya hafalkanlah. Fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi. Karena perumpamaan Al-Quran bagi yang mempelajarinya, menghafalkannya, dan menjalankannya, kamathali jurabin mahsyuin miskan, ya, seperti tas yang isinya misik. Nama misik? Nama minyak misik, wangi. Ya fu'urihu fi kulli makanin. Jenenge tas nggawa minyak, maka baunya itu kemana-mana. Ya. Wa mathalu man ta'allamahu fayarqutu wa huwa fi jawfihi kama tali jurabin auka ala mush. Tapi siapa yang mempelajarinya, ya, tapi dihafal tok, ya, diangen-angen tok nang jero boten sapi, napa? Dipraktekkan itu seperti tas, ya, yang kecelumpan, ya, tas yang kecipratan, tetap wangi, tetap wangi. Jadi boten sampai ono isine wangi-wangian, tapi kecipratan, kecelupan dikit, kan gitu ya. Apalagi kalau yang sampai melaksanakan itu pasti itu seperti tas yang isinya adalah wangi-wangi. Hadza lafdhu riwayat Tirmidzi, tsumma qala hadza haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini hasan, makbul, bisa diterima. Tapi di dalam hadis ini kan tadi sempat disebut di awal tentang orang yang membaca, menghafal surat Al-Baqarah itu menjadi salah satu kriteria untuk dipilih sebagai pemimpin delegasinya Nabi SAW. Baik, itu tentang kelebihan-kelebihan surat Al-Baqarah, ya. Tak jeneng wadah niki banyak sekali riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir tentang kelebihan surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain, saya ambil beberapa ya, jadi tidak semua ya. Rasulullah SAW juga bersabda, kata beliau, ta'allamu surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasra. Ya. Belajarlah surat Al-Baqarah, karena mempelajari surat Al-Baqarah itu hasilnya adalah keberkahan. Wa tarkaha, dan meninggalkan mempelajari surat Al-Baqarah itu hasrah, itu kerugian, ya, rugi tidak belajar surat Al-Baqarah, ya.
disambung ya. Belajarlah kalian surat Al-Baqarah dan Ali Imran karena keduanya merupakan zahrawani, merupakan dua bunga Al-Quran ya. Yadhillani sahibuhuma yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghabayatan aw ghayayatan aw firqani min tayrin sawafin. Belajarlah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran karena keduanya akan menjadi bunga-bunga ya yang bisa dipakai oleh pembacanya, orang yang mempelajarinya sebagai payung pada hari kiamat, seperti awan di hari kiamat ya. Baik, itu beberapa riwayat agak panjang, ada banyak riwayat tentang fadilah surat Al-Baqarah. Paling tidak kita mempelajari banyak fadilah surat Al-Baqarah sampai kita terakhir kita tutup barangkali dengan makna ayat pertama Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Qad ikhtalafal mufassiruna fil hurufil muqatta'ati allati fi awailis suwar. Faminhum man qala hiya mimma sta'tharallahu bi ilmihi faruddu atau faraddu ilmaha ila Allah wa lam yufassiruha. Kata Ibnu Katsir, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim yang ada di awal-awal surat. Sebagian di antara mereka itu menyebut ya ini bagian dari rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena ini rahasia, karena ini bagian yang tidak disebut secara tegas oleh Allah, maka mereka para ahli tafsir ini sebagiannya mengembalikan makna dari huruf-huruf muqatta'ah ini kepada Allah wa lam yufassiruha, dan tidak berani menafsirkan. Ini disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan lain-lain. Ya. Tapi wa minhum man fassaraha. Di antara para ahli tafsir ada yang mencoba menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Waqtalafa haula'i fi maknaha, ya karena ini huruf-huruf maka berbeda juga mereka di dalam memaknai ini. Ya. Saya akan coba mengambil beberapa ya yang memaknai. Ada yang memaknainya hanya dengan makna yang sederhana ya. Misalnya wa qala Mujahid fi riwayati Abi Hudzaifah Musa ibnu Mas'udin an Shiblin an ibni Abi Najihin anhu annahu qala alif lam mim ismun min asma'il Qur'an. Itu maknanya sederhana. Alif lam mim niku salah satu nama Al-Qur'an. Apa artinya alif lam mim? Alif lam mim itu salah satu nama Al-Qur'an.
Wa kadza qala Qatadah wa Zaid bin Aslam wa la'alla hadza yarji'u ila ma'na qauli Abdurrahman bin Zaid annahu ismun min asma'is suwar. Enten sing ngarteni alif lam mim itu nama dari sebagian nama surat. Fa inna kulla suratin yutlaqu 'alaiha ismul Qur'an fa innahu yab'u ayyakuna alif lam mim sad isman lil Qur'ani kulluh li anna al mutabadir ila fahmi sami'in may yaqul qara'tu alif lam mim sad inna ma dzalika ibaratun an suratil a'raf la li majmu'il Qur'an wallahu a'lam. Ya. Enten sing arani misale saya membaca alif lam mim sad, oh iki jenenge surah. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir sebagian membantah. Kalau ada orang mengatakan saya membaca alif lam mim sad, itu bukan membaca surat alif lam mim sad, tapi maksudnya surat Al-A'raf sing ngarepe alif lam mim sad. Jadi berbeda-beda pendapat para ulama tentang makna huruf muqatta'ah termasuk di dalam surat Al-Baqarah. Ada lagi yang berpendapat riwayatnya katanya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan alif lam mim itu maknanya apa? Huwa qasamun aqsamallahu bihi wa huwa min asma'illahi ta'ala. Alif lam mim misalnya itu sumpah Gusti Allah. Jadi Gusti Allah nek gawe sumpah nggih gawe alif lam. Ada riwayat yang lain yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas juga mengatakan alif lam mim itu apa? Alif lam mim itu maknanya anallahu a'lam, saya Allah yang lebih tahu. Begitu pula makna-makna yang lain yang sebenarnya tidak ada sepakat para ulama bahwa makna dari huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Umpama ngarteni niki wau. Oh niki jenenge Al-Qur'an. Niki jenenge surat. Niki jenenge napa wau? Ini adalah sumpahnya Allah. Oh ini adalah artinya saya Allah yang lebih tahu. Tidak ada yang berani mengartikan huruf-huruf itu lebih daripada yang seharusnya, karena jenenge huruf betul arti ini dalam bahasa Arab. Oke. Baik. Saya kira demikian pembahasan kita tentang fadilah surat Al-Baqarah dan makna dari alif lam mim di ayat yang pertama. Insyaallah kita bisa sambung di pertemuan akan datang. Tapi mudah-mudahan Pak Amin hari Rabu depan tidak bisa hadir. Ya. Insyaallah nanti Rabu berikutnya, Rabu pertama juga tidak di sini, Rabu kedua bulan Januari insyaallah. Aku melihat Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis wa